Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mohon izin, saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Pak Tajudin sebagai notulis, ada Pak Sigit Budi Prasetyo sebagai presenter, Bu Putihat Hayati Nupus sebagai moderator, Pak Asnan Abdul Rahman sebagai penanya, dan Pak Hari Catur Karyadi sebagai penjawab. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait ruang kolaborasi modul 1.3 tentang pernyataan prakarsa perubahan. Pada ruang kolaborasi kita kali ini ada 3 tugas yang kami selesaikan. Yang pertama, menentukan visi bersama. Kedua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. 3, merancang satu kanvas perubahan sesuai dengan alur bagja. Adapun visi yang kami setujui adalah terbentuknya murid yang religius, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Visi ini kami ambil berdasarkan hasil diskusi dari harapan-harapan kita baik sebagai guru ataupun calon guru penggerak yang berprinsip berpihak kepada anak, di mana menyesuaikan kodratnya. Adapun untuk menyusun pernyataan prakarsa perubahan, kita sama-sama sudah belajar pada modul ini menggunakan kerangka ATAP. Apa itu ATAP? ATAP singkatan dari A, T, A, dan P. A, awal atau aset, yakni kekuatan atau aset atau modal atau potensi sekolah atau murid ataupun komunitas yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Yang kedua, T. T adalah tantangan, yakni tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Yang ketiga, A. Aksi, yakni kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Dan yang terakhir, P adalah pembelajaran, di mana pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa dan diolah dari elemen atau sub-elemen dimensi. Selanjutnya, setiap kerangka atap tadi akan kami coba jabarkan satu-satu, dimulai dengan awal atau aset. Aset yang kita ambil adalah berupa kekuatan siswa dalam artian memiliki profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan berbineka global. Yang selanjutnya T, tantangan. Adapun tantangan yang akan kami alami, pertama, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Yang kedua, rendahnya kesadaran murid akan kebersihan lingkungan. Ketiga, minimnya pengetahuan murid akan pengelolaan sampah. Adapun aksi yang kami susun, pertama, menyediakan sarana dan prasarana penunjang. Kedua, menyusun program pembiasaan kesadaran terhadap lingkungan seperti pengelolaan sampah, menggunakan produk daur ulang, dan menanam pohon. Ketiga, memberikan reward terhadap murid yang aktif dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih dan rapi. Selanjutnya, P, pembelajaran. Pembelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, terwujudnya karakter murid yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, terjalinnya kolaborasi antara warga sekolah dengan berbagai pihak. Yang ketiga, terciptanya kreativitas murid dalam pengelolaan sampah. Lalu dapat kami simpulkan pernyataan prakarsa perubahannya adalah mewujudkan murid yang kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan.
Dari prakarsa perubahan tersebut, kita akan sama-sama menjabarkan melalui alur bagja. Yang pertama B, buat pertanyaan. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kesadaran murid terhadap kebersihan lingkungan? Jawabannya, menyusun program pembiasaan kesadaran terhadap lingkungan. Yang selanjutnya A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan? Adapun jawabannya, mencari contoh nyata bagaimana menumbuhkan semangat dan antusias murid untuk menjaga lingkungan. G, gali mimpi. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kesadaran murid dalam menjaga lingkungan telah tercapai? Jawabannya, membuat daftar keterampilan yang dimiliki oleh anak. Contoh, memberikan pertanyaan yang menantang tentang bagaimana cara pandang murid terhadap pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Kemudian J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul, apa langkah sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kesadaran murid yang berwawasan lingkungan? Kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini atau berperan sebagai apa saja? Jawabannya, pembiasaan buang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah dan komunitas peduli lingkungan. Dan untuk alur A yang terakhir, yakni atur eksekusi, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan kesadaran siswa untuk berwawasan lingkungan? Jawabannya, mengajak rekan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah untuk mengobservasi murid saya secara periodik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.